Para dulur, saya sedang berada di Kota Sinema Mall Jati Asih, mau nobar film Haya 2. Nah, bersama Asma Nadia dan juga sutradaranya Justice Arimba. Kita temui nanti mereka nih. Bersananya sudah mulai pada berdatang. Oke. Anak keturunan Palestina tidak boleh diadopsi. Karena di dalam diri mereka sudah ditanamkan tekad untuk menjaga tanah air mereka. Mereka adalah penjaga Al-Aqsa. Yalla ya Haya, dawiri alayya. Selamat pagi sayang. Obat-obatan yang saya kasih itu sifatnya hanya sebagai penenang kalau Mbak Lia sedang stres atau sedang sulit dikontrol. Ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan supaya istri saya kembali pulih. Kenapa kok sedih begini Haya? Kan Haya sebentar lagi mau pulang ke Palestina. Abi Rahmat! Jangan sedih, Bit. Kan di sini udah ada aku. Kalian, diam di situ. Dan pegang kuping kalian. Saya juga mau kasih tau Mbak. Kasih tahu anaknya, kalau ngajak anak saya main, jangan diajak main kotor-kotoran. Kamu kan udah janji, hari ini waktu untuk keluarga. Tapi kenapa sih kamu selalu mikirin kerjaan kamu? Egois tau nggak? Beneran deh. Gara-gara main sama kamu, anak saya jadi kurang ajar. Cukup! Cukup aku bilang! Hana! Hana! Bisa aja nih buaya. Ngambil barang orang tanpa izin itu nggak baik. Oke? Ricis, kamu mau nggak? Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi kok diajakin ngomong diem aja? Lia. Lia. Astagfirullahaladzim. Woi, bangun lu. Anak gadis jam segini tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Undang Lupana Jaya. Ini beliau, Ibu Rizka. Kami dari Lembaga Pendidikan Lab School Kaizen ingin mendampingi anak-anak karena ini murni kegiatan yang lahir dari mereka, katanya untuk salah satu momen yang sangat penting yaitu peduli terhadap Palestina. Dan saya sebagai Litbang Lab Kaizen, beliau sebagai Direktur Operasional Ibu Rizka juga berkesempatan hadir untuk mendukung niat baik mereka. Ini membawa berapa anak, Pak? Kurang lebih kami SMP itu 3 kelas, SMA 3 kelas juga sama. Ah, gitu ya. Oke, luar biasa. Ini nanti setelah sepulang dari sini ada tugas-tugas nggak, Pak? Tugas-tugas tentu saja ada. Yang pertama adalah mungkin nanti mereka untuk membuka sejarah-sejarah Palestina mulai perkembangan sampai hari ini seperti apa itu. Biar mereka lebih dekat. Membuat sinopsis atau review dari film ini barangkali? Ya nanti mungkin lebih jelasnya kepala sekolah yang punya tujuannya bagaimana supaya ending dari cerita ini supaya bisa tertanam dalam hati mereka. Ya. Oke, mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai, Pak ya. Ya. Amin. Oke, Bu Liska. Aduh, selamat datang juga di sini. Bu Liska, gimana Bu Liska? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Diokavia. Kebetulan saya sebagai Direktur Operasional di Lab School Kaizen. Dan alhamdulillah saya juga bisa menyetujui kegiatan anak-anak walaupun sangat mendadak sekali ya gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak sangat excited nih untuk mengikuti kegiatan dari ACT. Ngomong-ngomong ini tuh udah acara yang kedua Pak untuk Palestina yang diadakan bekerjasama dengan Lab School Kaizen. Yang pertama itu sekitar tahun 2019 ya Pak ya? 2018 ya, 2018 kita menghadirkan 6.000 orang, 6.000 sampai 9.000 untuk
peduli Rohingya sama Palestina, dan alhamdulillah 600 juta kami kumpulkan. Mungkin nanti ACT bisa bekerja sama ya dengan kita untuk membuat event yang sangat besar di Lab School Kaizen pastinya Pak, dan semoga Palestina cepat merdeka seperti Indonesia ya Pak ya. Amin. Harapannya apa nih setelah ngajak anak-anak terus nonton film Haya 2 ini nih? Yang pasti sih Pak, saya ingin membangun jiwa mereka untuk berbagi bersama sesama manusia, sesama kaum muslimin dan muslimat. Walaupun sedikit, ya kita harus berbagi sih. Intinya sih itu tujuannya ya Pak ya. Gitu. Nah semoga anak-anak dari sini bisa keluar ya jiwa berbaginya, sadar akan pentingnya berbagi. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Lis. Sama-sama. Mudah-mudahan anak-anak sesuai harapan Bapak dan Ibu-ibu ini ya. Amin. Alhamdulillah. Oke. Dan saya tambahkan memang sekolah kami ini sekolah ITES sebetulnya ya. Walaupun di luarnya brandingnya tidak ITES, tapi isinya sangat ITES sekali. Karena visi kami adalah paradigma Islam berwawasan global. Bagaimana anak-anak punya mindset tentang sudut pandang terhadap Islam secara global. Dan alhamdulillah kehadiran film ini bisa mendukung untuk menambah mereka punya empati terhadap situasi Palestina. Oke, terima kasih Pak. Ngabuburit nobar Haya 2. Saya Bunda boleh ikutan juga. Ya, adik-adik boleh ikutan, jangan kalah suaranya sama mama di atas ya. Silakan Bu. Bu, ini nanti bentuk novelnya. Di atas aja tuh, di atas. Benar-benar kira-kira apa ya yang tidak bisa ditemukan di Wikipedia, yang mudah-mudahan bisa menghidupkan adik-adik dan remaja kita ya. Lagi pre-order bisa dilihat di buku Republika. Belinya bisa di kalau Asma di @asmanadiatings, Instagram asmanadiatings, atau 0811818182 ya, atau ke buku Republika di Instagram juga bisa ya. Lagi pre-order jadi murah, dari 75 jadi 57.250. Sambil kita ini dulu. Kita cek. Tes 1 2 3. Tes 2 3 tes. Bun. Oke. Coba ya, tadi kita coba sekali lagi. Nonton Haya 2 sekarang. Ngabuburit nobar Haya 2. Coba yang sayap kanan ya juga dibandingin. Ya, jangan mau kalah. Oke. Siap panitia? Iya, di samping. Oke. Silakan. Nonton Haya 2 sekarang. Ngabuburit nobar Haya 2. Haya di bioskop. Sekarang pokoknya nonton. Terima kasih. Jati Asih, mana suaranya? Oke, Mbak Asma, kenapa sih Mbak Asma harus menulis Haya 2 ini? Saya kira alhamdulillah bertemu dengan teman-teman kreatif ya, Mas Jasis Arimba,
beliau sebetulnya yang punya ide awal untuk Haya. Dan kami dari kemudian bekerja sama dengan Warna Pictures ya, ada 5 produser di situ ya Mas Yasis ya. Ada Pak Imam Sabtono, ada Oki Stiana Dewi, ada Mbak Helvi Tiana Rosa, ada Ustadz Erik Yusuf juga gitu, dan ada Ori di situ. Jadi kami akhirnya bertekad nih mudah-mudahan bisa berjabat tangan dengan Warna Pictures, hanya membuat, dan sejauh ini memang alhamdulillah kita tepati ya Mas ya, hanya membuat film-film baik yang mencerahkan umat. Dari mulai 212 The Power of Love, kemudian Haya 1, dan ini Haya 2. Dan kepada teman-teman yang sempat menonton Haya 1 di bioskop dan sempat menggelar nobar, kita seterusnya mengucapkan terima kasih ya Mas ya, karena dari Haya 1 alhamdulillah 2,7 miliar sudah didonasikan melalui 7 NGO tahun 2019 ke Du'afa Indonesia dan Palestina. Harapannya mudah-mudahan selama Ramadan kita bisa gelar ngabuburit nobar Haya 2, supaya teman-teman sekalian yang belum sempat nonton Haya bisa menghubungi nanti Instagram @haya2themovie atau kontak person kami, dan nanti bisa bikin program ngabuburit nobar Haya 2 bersama sekolah-sekolah. Karena kalau menurut UAS ya yang sudah nonton ya, Ustadz Abu Somad sudah nonton, beliau bilang film ini mumtaz. Jadi beliau bingung menjelaskan soal Palestina, membangun kepedulian, kecintaan terhadap Palestina, tapi lewat film Haya 2 ini kok kayaknya mungkin ya gitu kita menumbuhkan itu untuk anak-anak kita. Makanya slogan kita jaga Haya di bioskop, supaya mudah-mudahan Haya 2 bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak kita. Jadi silakan keluarga muslim, saatnya kita mendekatkan anak-anak kita ke Palestina. Dan banyak isu dan filmnya lucu ya Mas ya? Insya Allah ada serunya, maksudnya lucunya. Ini sebagai sebuah film komplit lah. Komplit. Ada Ria Ricis, ada Asri Welas ya kan. Jadi memang yang ada Adin dan Fauzi Badillah yang bestie tapi yang konyol tapi juga gimana ya. Tapi insya Allah jadi di sela-sela tawa kita juga tafakur ya. Kita juga mengingat, jadi jangan lupa jaga Haya 2. Masih tayang saat ini di bioskop, tapi kalaupun tidak kita bikin program Ramadan ngabuburit nobar Haya 2. Targetnya berapa penonton nih? Kita target mungkin nggak muluk-muluk ya Mas ya, pokoknya semaksimal mungkin ya, mudah-mudahan tetap terus bergulir, mohon doanya semua. Tapi yang jelas makin banyak penonton Haya, kalau kita bisa balik modal, ada keuntungan, makin besar donasi yang bisa kita serahkan insya Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan untuk sekarang kita bertekad juga bisa mensupport Yatama kita, karena Yatama akibat COVID itu angkanya saya kira di Indonesia lebih dari 11 juta anak gitu. Mudah-mudahan bisa kita bantu. Jadi mohon sedekah status, mohon untuk terus menggalakkan nobar-nobar ya, dan ngabuburit sekolah-sekolah dan lain-lain. Insya Allah pesantren-pesantren nih Mas ya, atau dengan majelis taklim atau organisasi, insya Allah kami siap nanti memfasilitasi. Mas Justice, tantangannya apa menggarap Haya 2 ini? Kalau tantangan dari sisi teknis maupun dari directing yang untuk mengarahkan anak-anak terutama ya. Di pandemi ya. Yang jadi tantangan Mas adalah ya kita semua tahu lah, artinya sebenarnya pandemi adalah tantangan terbesar kita, tapi alhamdulillah atas izin Allah semuanya dilancarkan, dimudahkan. Saya alhamdulillah dapat support yang luar biasa mulai dari produser sih, tatanan produser yang punya satu visi, satu concern yang sama, Bunda Asma, Bunda Helvi, Ustadz Erik, Mbak Oki Stiana Dewi, juga Mas Rio, Pak Imam Teguh Sabtono, dan juga didukung pemain-pemain yang sebenarnya punya ruh yang sama gitu, bahwa mereka memerankan atau menghidupkan karakter di film ini tujuannya bukan hanya sedang berakting, tapi juga ada tujuan lain, bahwa kita sama-sama ingin melahirkan sebuah karya dengan harapan bisa dapat mewarnai industri film tanah air dengan tayangan-tayangan yang lebih tidak hanya berkualitas tapi juga punya nilai tuntunan. Itu sih sebenarnya semangatnya. Terus apalagi ya Bun yang menjadi tantangan? Alhamdulillah itu untuk melogiskan adegan si Haya masuk koper itu gimana itu upaya Mas? Sebetulnya karena kita tunjukkan bahwa Haya tuh muat dalam koper gitu ya, itu sebetulnya jadi masuk ke logika sih. Dan memang pernah terjadi seperti itu, bahkan sebetulnya ada kisah nyata yang malah pesawat ya, gitu, ada anak kecil yang masuk ke pesawat itu bisa lolos di bawah gitu jok kan. itu ya. Tapi kalau menurut kami lewat jalur laut kayaknya lebih masuk akal gitu loh untuk itu. Artinya sebenarnya secara latar belakang maksudnya orang-orang atau anak-anak di sana ya itu dengan latar belakang konflik, trauma, takut, melakukan berbagai cara sebenarnya untuk menyelamatkan dirinya. Artinya masuk ke dalam koper, mencari tempat yang lebih diharapkan lebih aman dan damai, itu sesuatu yang mungkin
paling sederhana ya, bahkan mereka bisa melakukan hal-hal yang ekstrim. Dan gitu ya. ini juga sih Mas, kalau jadi film ini bisa ditonton semua usia. Betul. Jadi jangan ragu untuk bawa anak-anak kita ya, sekolah-sekolah kita bikin nobar ngabuburit nobar Haya 2. Kemudian film ini juga bicara kalau yang belum nonton Haya 1 gimana? Nggak apa-apa, karena di Haya 2 ini sebetulnya dunianya agak berbeda ya Mas ya, dengan kehadiran Dini Aminarti dan Dimas Seto yang berperan sebagai sepasang suami istri ya yang kehilangan anak. Jadi isu kehilangan, kesehatan mental, isu bagaimana kita bisa pelan-pelan membangun keikhlasan, dan saya kira masalah kehilangan ini relate banget gitu loh selama pandemi. Jadi mudah-mudahan penonton yang pernah mengalami kehilangan habis nonton bisa merasa mereka tidak sendiri. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan bisa dapat semangatnya juga untuk pelan-pelan seperti Lia gitu ya, menemukan keikhlasan. Oke, terima kasih. Hanya satu lagi Mas Jasis, ini pesan untuk penonton gimana? Pesan untuk menonton, jangan tunda-tunda untuk menonton film Haya 2. Filmnya sedang tayang, mudah-mudahan ini bisa jadi film yang bisa ditonton bersama keluarga. Selain menghibur, tapi juga bisa jadi momen refleksi untuk saling menguatkan dan saling menyayangi satu sama lain lagi. Oke, terima kasih Mas Jasis, Mbak Asma ya. Mudah-mudahan sukses dan berkah ya. Amin. Satu lagi ya. Satu lagi kita jatahin udah. Pakai selnya dulu dong. Nonton lagi. Ini dari Kaizen ini ya, dari Kaizen. Gimana? Setelah nonton gimana? Biasa aja. Hah? Biasa aja gimana? Nangis gak tadi? Nangis. Pada adegan apa? Pas di akhir. Hah? Pas di akhir. Heeh. Pas Haya masih duduk sama Dini. Pas apa lagi gitu aja? Iya. Terus apa lagi? Nggak ada sih. Ini Mbak siapa? Tita. Tita. Hah? Tita. Kaizen kelas berapa? Kelas 7. Oke. Ternyata begitu. Penggemar luar biasa nih. Tim Gowes juga. Iya. Mana sih pelatih jadi begini? Sana ya? Pelatih mana? Dari sana kosong. Sana. Keluar sana. Sana. Ya. Sampai jumpa.